Israel dilaporkan menggelontorkan dana besar untuk membangun citra di media sosial, termasuk menggunakan jasa influencer asing. Anggaran yang disebut mencapai sekitar 869 miliar rupiah itu menjadi sorotan karena menunjukkan bagaimana perang modern kini juga berlangsung di ruang digital. Dalam laporan yang beredar, strategi ini melibatkan kerjasama dengan sejumlah influencer internasional untuk menyebarkan konten yang mendukung narasi Israel di berbagai platform seperti Instagram, TikTok, hingga YouTube. Langkah ini disebut sebagai bagian dari upaya memperbaiki citra global di tengah konflik yang terus berlangsung. Fenomena ini bukan hal baru. Dalam sejumlah dokumen yang diungkap ke publik, pemerintah Israel diketahui pernah mendanai kampanye influencer untuk memengaruhi opini publik, terutama di Amerika Serikat. Kampanye tersebut melibatkan pembayaran kepada influencer untuk memproduksi konten pro-Israel di media sosial. Bahkan, dalam skema tersebut, influencer dilaporkan menerima bayaran ribuan dolar untuk setiap unggahan yang mereka buat. Strategi ini dijalankan secara terorganisir melalui agensi komunikasi yang bekerja sama dengan pemerintah. Pendekatan ini sejalan dengan konsep Hasbara, yakni strategi komunikasi publik Israel untuk membentuk opini internasional. Di media sosial, kata Ibrani, Hasbara, telah menjadi istilah singkat yang meremehkan untuk advokasi pro-Israel, menunjukkan betapa berat Israel untuk membentuk citranya. Demikian Jerusalem Post memberitakan, Kamis, 30 April 2026. Dalam praktiknya, strategi ini kini berkembang mengikuti zaman. Dari media konvensional ke platform digital yang lebih masif dan cepat menjangkau audiens global. Angle paling menarik dari isu ini adalah pergeseran medan perang, dari fisik ke digital. Jika sebelumnya konflik lebih banyak terjadi di lapangan, kini narasi dan persepsi publik menjadi arena yang tak kalah penting. Dengan melibatkan influencer, pesan yang disampaikan tidak lagi terasa sebagai propaganda resmi, melainkan dikemas dalam bentuk konten personal yang lebih mudah diterima publik. Hal ini membuat batas antara informasi, opini, dan kampanye menjadi semakin kabur. Di tengah derasnya arus informasi global, strategi ini juga memunculkan pertanyaan besar, sejauh mana opini publik dibentuk secara organik, dan sejauh mana merupakan hasil rekayasa komunikasi yang terstruktur. Kasus ini memperlihatkan bahwa dalam era digital, perang tidak hanya soal senjata, tetapi juga soal siapa yang menguasai narasi.